Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini malam hari ini kita mengadakan agenda podcast pemuda yang berbicara yang diselenggarakan oleh channel YouTube Akatsuki Hijrah. Nah, kali ini kita sudah pertemuan kedua. Kemarin kita membahas tentang interaksi dalam pergaulan, bagaimana pandangannya Islam. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena perayaan akhir tahun. Sebelumnya itu saya ingin memperkenalkan diri. Saya selaku moderator bernama Akang Aldi, biasanya dipanggil Aldi si topi. Ya, kan karena saya sering pakai topi ya kan. Nah, di kali ini kita dikelilingi oleh dua narasumber hebat, dua narasumber yang luar biasa, yaitu dari Kang Nugrah. Bagaimana kabarnya Kang Nugrah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat? Biasa sehat. Alhamdulillah. Masalah bagaimana? Masalah banyak pasti. Banyak. Kalau tidak ada masalah, itu baru masalah. Bukan manusia itu. Iya. Tidak ada masalah. Karena semua punya masalah kan? Pasti. Yang tidak punya masalah sudah masalah itu. Iya. Ada juga dari Kang Iki yang sama-sama pakai topi. Bagaimana Kang Iki? Alhamdulillah. Biasanya dipanggil Biasa panggil makan. makan. Oh, ayo ping makan. Ayo. Nah, seperti tadi yang kita mau bahas tentang fenomena perayaan di akhir tahun Masehi. Saya mau berdiskusi dengan dari Kang Nugrah. Nah, Kang Nugrah, bagaimana ini pandangan Islam untuk merayakan di tahun baru, karena banyak remaja-remaja atau pemuda-pemuda yang masih merayakan di tahun baru Masehi, dan mirisnya lagi di situ banyak umat Muslim. Bagaimana Kang Nugrah? Saya persilakan. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah, berkaitan dengan fenomena akhir tahun yang hari ini itu menjadi satu momentum yang pasti, bahkan dewasa ini itu dianggap wajib untuk dirayakan. Di awal ini saya ingin mengutip sebuah pernyataan atau sebuah kalimat di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Qadi Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitabnya yang berjudul Nizamul Islam. Di situ beliau menyampaikan bahwa hukum asal perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syarak. Maka siapapun yang hendak melakukan suatu aktivitas, maka tidak boleh dia melakukan aktivitas tersebut kecuali dia telah mengetahui hukum dari aktivitas yang ingin dia lakukan atau kerjakan. Berkaitan dengan fenomena perayaan Tahun Baru Masehi, sebenarnya ini sudah menjadi pembahasan yang clear. Sudah lama gitu, tapi ya, cuman karena Pas terus berulang pada tiap tahunnya, jadi dipertanyakan terus. Iya, dipertanyakan terus, betul. Sudah menjadi pembahasan yang clear bahwa sebenarnya kalau kita melihat, merujuk asal muasal dari Tahun Baru Masehi itu sebenarnya itu bersanad. Dia itu nyambungnya bukan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi melainkan sambung kepada orang-orang yang justru itu dalam tanda petik orang-orang yang tidak pernah sholat, mungkin tidak sunat juga. Jadi awal kali diadakannya Tahun Baru Masehi ini itu diadakan oleh orang-orang Romawi yang kemudian itu dia mempersiapkan suatu kegiatan untuk penyembahan kepada dewa-dewanya, yang kemudian ini populer di abad pertengahan yang dibawa oleh kaum gerejawan. Jadi kalau kita mau melihat ini sanadnya dari sini, artinya asal muasalnya dari sini, maka ini sebenarnya masuk dalam kategori tasyabbuh bil kuffar. Apa itu?
artinya kita mengikut kepada orang kafir. Padahal kan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Jadi yang dimaksud di sini menyerupai kaum adalah sesuatu yang menjadi ciri khasnya orang-orang kafir, kemudian kita ikuti. Berarti secara tidak sadar Kita sama dengan sama dia. seperti mereka. Nah, di sini soalnya sebenarnya. Jadi sebenarnya clear kalau kita berbicara hukumnya, apa hukum merayakan tahun baru Masehi? Sependek pengetahuan saya, semua ulama sepakat bahwa haram. Nanti yang menjadi perbedaan pendapat itu bagaimana menyikapinya. Misalnya tahun baru Masehi diadakan misalnya tablik akbar. Di sini yang menjadi perbedaan ulama. Tapi kemudian kita merayakan dalam pengertian sekarang, kita kemudian keluar berkumpul dengan teman-teman, kemudian cerita tidak jelas, foya-foya, kemudian menunggu sampai jam 12 malam mengikuti perayaannya, bakar kembang api. Ikan, ayam. Semua ulama sepakat itu haram. Tapi nanti yang menjadi perbedaan di situ adalah ketika malam tahun baru itu kita adakan tablik akbar. Ada sebagian ulama yang kemudian itu tetap sama, tasyabbuh bil kufar. Artinya dais, apa istilahnya? Islamisasi sesuatu yang apa ya? Mengislamkan sesuatu yang sebenarnya itu Yang sudah jelas-jelas haram. Itu dasarnya mereka. Artinya sebagian ulama mengharamkan, ada sebagian ulama yang membolehkan dengan alasan maksud dari diadakannya tablik akbar ini untuk kemudian mengalihkan perhatiannya para pemuda untuk tidak berfoya-foya di luar, maka perlu pengalian. Iya. Mana pengaliannya? Di situ tadi. Maka Balikan diadakan tablik akbar di masjid biar harapannya anak muda berkumpul, mengadakan kajian, zikir bareng, bermuhasabah. Bagaimana kemudian menghadapi tahun baru itu dengan apa istilahnya? Dengan semangat yang baru, dengan harapan menjadi orang yang lebih baik lagi ke depan. Nah, di sini dengan alasan ini sebagian ulama itu membolehkan. Jadi tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk memang murni, tahun baru, itu masuk tasyabuh. Tapi kalau untuk sebagai niatan tadi, misalnya pengalihan, misalnya bagaimana anak muda itu biar kita alihkan dari sesuatu yang negatif biar menjadi positif, maka di sini. Jadi clear ya. Jadi kalau perayaannya itu maksudnya adalah untuk tadi perayaannya itu seperti yang di awal saya sampaikan, itu keluar kemudian kumpul sama teman-teman menunggu jam 12 malam kemudian bakar kembang Tapi api. kalau dia lakukan itu tapi niatnya bukan di tahun baru, bukan niatnya merayakan tahun baru, tapi dia lakukan kayak Pas di malam itu? Iya, pas malam itu. tetap juga. kita hindari. Kenapa? Karena momentumnya itu yang memang kita hindari. Maksudnya kenapa kamu lakukan itu? Bukan bakar ikannya disalahkan, dia bukan bukan bakar ikannya, bukan bakar kembang apinya, tapi momentumnya itu yang salah dan juga niatnya di situ. Niatnya tidak ditempatkan di Pada tempat yang semestinya. Niat Jadi itu harus dihindari. dijaga-jaga. bukan tanggal 1 saja itu kan? Iya. Maksudnya Iya, niatnya. kenapa harus di malam itu? Iya, kalau mau memang bakar ikan, kenapa harus di tanggal malam tanggal 1? Betul. Kan bisa tanggal 2. Iya, Kan betul. bisa tanggal 3. Seakan-akan itu tanggal misalnya jam 12 lewat itu sakral. Iya. Sakral kita. Seakan-akan semua bertambah ke enaknya juga. Iya, betul. Bertambah ke Momentumnya itu. Oh, Iya. berarti situnya yang salah Iya, dia. jadi Situnya yang keliru. semua ulama sepakat kalau merayakannya dalam konotasi yang seperti tadi, Ya. kumpul, Ya. bahkan itu sebenarnya menjadi ajang maksiat ya. Menjadi bisa kita katakan itu sebagai ajang maksiat terbesar di dunia itu. Maksiat. Malam tahun baru itu. Kenapa begitu? Ya coba lihat faktanya. Sewa kamar Homestay, hotel kamar hotel. meningkat drastis. Oh, Bahkan pembelian alat kontrasepsi itu meningkat drastis, bayangkan. Di pinggir-pinggir jalan juga ada kulat Berserakan. jual Bekas, bukan lagi bekas Bah. alat kontrasepsi yang sudah dipakai itu berserakan. Oh, kontrasepsi itu Sudah dalam dipakai, kutip sudah kondom dipakai. ya? Iya betul, Iya. sudah dipakai, kemudian dibuang saja. Nah, makanya semua ulama sepakat itu haram. Nanti yang menjadi perbedaan itu ketika misalnya dalam malam tahun baru itu diadakan tablik akbar. Jadi ada yang membolehkan, ada yang tetap tidak membolehkan atau mengharamkan. Berarti niat juga harus dijaga. Iya, niat. Berhubungan tentang
hari Natal, perayaan Natal, ada juga sebagian umat muslim itu yang mentoleransikan kayak maksudnya bisa merayakan Natal. Mungkin saya diskusi dengan Kang Iki, bagaimana itu pandangan Islam tentang merayakan hari Natal. Kan tadi Kang Nugra sudah menjelaskan tentang fenomena perayaan akhir tahun Masehi, bahwasanya itu haram. Nah, di sini saya mau pertanyaan lain lagi tentang Natal. Bagaimana pandangan Islam dalam merayakan hari Natal? Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Oke. Tadi pertanyaannya mengenai tentang merayakan hari raya Natal. Oke. Terus perlu diketahui bahwa ini kan akhir tahun, di penghujung tahun Masehi kan itu ada 2 hari raya misalnya. Kita sepakat saja kita katakan hari raya. Hari raya. Oke. Itu yang pertama itu hari raya Natal dengan hari raya Tahun Baru. Ya, yang jelas itu bukan hari rayanya umat Islam. Tapi namun demikian sepertinya sudah mulai sudah menjadi tradisi mungkin, karena sebagian umat muslim terutama itu kayak ikut merayakan, bahkan terlibat untuk itu hari raya Natal misalnya gitu. Jadi kayak ironis sekali misalkan mulai dari instansi pemerintah mungkin, tokoh pejabat, tokoh masyarakat, pejabat, bahkan remaja gitu. Remaja yang harusnya itu sebagai kayak kenapa kita bisa begitu? Padahal kan kita sudah jelas-jelas nih bahwa kita nggak boleh kayak dari hadisnya kayak kita bisa menyerupai suatu kaum. Berarti kalau misalnya kita menyerupai berarti kita sama dengan kaum itu. Jadi kayak dan anehnya ini kayak sebagai momentum untuk kayak ini sebagai kayak ikatan kebinekaan, ikatan beragama kayak kerukunan umat beragama begitu kayak begitu Ada lagi kayak fakta begini. Ini saya ambil dari teman. Dia itu karyawan di suatu toko. Dia kayak dipaksa atau dikondisikan untuk memakai atribut topi santakas. Itu kayak itu kan kayak dipaksa begitu. Padahal kan kita umat Islam nggak boleh begitu kan? Ya, jadi kayak ironis sekali nih sekarang apalagi ada fatwanya MUI gitu. Ini saya bacakan takutnya nanti salah gini. Dia mengatakan bahwa dikeluarkan pada 7 Maret 1981. Bunyinya begini. Dalam menyatakan keharaman muslim merayakan Natal bersama. Itu kan namun masih ada sebagian muslim tetap saja yang membolehkan mengucapkan selamat hari raya Natal dan bahkan terlibat perayaan hari Natal gitu. Jadi kayak ini juga ada dari dalilnya di Al-Qur'an bahwa surah Al-Kafirun kayak Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Nah, ayat keduanya kita sambung. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya, kita lanjut yang ketiganya. Wala antum abidu nama a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Jadi kayak di sini kan harusnya sudah bisa dipahami bahwa mengucapkan selamat hari raya Natal itu apalagi terlibat dalam perayaan itu kayak sangat-sangat bertentangan dengan akidah dan peribatan muslim gitu kayak kita mau kibema tapi negara yang memfasilitasi bilang nggak apa-apa jika toleransi yang kebablasan ini kayak maksudnya toleransi itu ini yang salah paham di kepala anak muda sekarang sama kita bahkan orang-orang terdekat kan kayak kita tahu toleransi apa itu sebenarnya. Kalau misalkan kita merujuk ke kata toleransi kayak toleransi itu berarti membiarkan tanpa terlibat dalamnya, tapi kita ini toleransi kebablasan nih kayak kita memang ikut dalam itu, kita bilang toleransi tidak apa-apa kan begitu kan sama secara tidak sadar kita ikut tapi mengatakan ini toleransi. Ya itu ya toleransi kebablasan kayak memang ini Indonesia kayak negara toleransi banget gitu kayak jadi kodong itu kayak enggak keluar lagi bahasa Bugis kayak enggak tahu apa mau dibilang tapi ya faktanya memang begitu kan kita ikut dalam begini, ikut andil bahkan ikut merayakan, bahkan kita makan sama-sama dengan orang yang notabene memang bukan orang Islam gitu. Kita tahu ada di piringnya makan harus gini apa maksudnya bekas-bekas yang tidak ditahu kita tidak tahu kan bagaimana kan gitu, tapi
tetapi dengan dalih untuk memenuhi saja. Tapi kan itu tidak bisa kan, kali momentumnya memang yang dihindari kan, bukan undangannya yang anu. Kenapa bukan setelah hari raya Natal untuk kita open house saja? Open gitu? house. Kenapa harus hari Natal? Itu kan kayak merayakan. Seperti yang Sedikit, tadi sedikit. dikatakan Kang Iki, sudah menjadi tradisi. Ya itu tradisi, bahkan wajib. Ki. Kalau misalkan Bahkan kita enggak, tidak wajib, ya? ya banyak orang bilang gitu, banyak orang bilang kalau enggak anu pun. Tahun kemarin kayak gini Ki. Iya, namun kita pun selama hari rata sama orang lain, maksudnya agama lain itu kayak kenapa Islam iya, cuek apa? sekali? Cuek Kenapa begitu Ah. kan? Ya kita kayak dianggap. Berarti Islam yang disalahkan maksudnya. Nah, itu Islam yang dia. disalah-salahkan ya. Padahal kan kita sudah jelas tadi Iya. di Al-Kafirun. Iya. Saya enggak begini. Tapi ya itu nih, Indonesia itu negara yang sangat toleransi banget, ya, si paling toleransi ya. Katanya. Ini toleransinya kebablasan. Jadi paksa. Iya. Luar biasa ya. Paksakan kan. Banyak luar biasa ya dari Kang Nugra dengan Kang Iki yang sama-sama membahas tentang perayaan yang berdekatan antara Natal dengan Tahun Baru Masehi. Nah, Kang Nugra, ini masyarakat juga bukan cuman yang merayakan juga bukan cuman bakar-bakar ikan saja. Banyak juga umat muslim yang melakukan bakar-bakar petasan, yang dimana bakar-bakar petasan itu kita ketahui bahaya kan. Bagaimana dalam Islam itu kita melakukan petasan-petasan itu, kembang api yang ujungnya itu akan membahayakan orang lain. Ya, gimana? Jadi memang kalau kita melihat fenomena akhir tahun itu memang tidak lepas dari dua momentum tadi. Natal ya. Natal itu jelas kita tahu ya, perayaannya umat Kristiani atau umat Nasrani, bukan perayaannya orang Islam. Bukan jelas sebenarnya. Itu kalau kita ikut terlibat merayakan, itu semua ulama itu sepakat. Tidak ada satu ulama yang saya dapatkan itu membolehkan itu Natal. Membolehkan ikut merayakan hari Natal. Dan pemerintah membolehkan. Ya, itu menjadi soal yang lain ya. Jadi nanti yang menjadi perbedaan pendapat itu ketika mengucapkan selamat hari raya Natal. Memang ada perbedaan pendapat di antara ulama. Merayakan tidak boleh. Semua ulama sepakat Ya. ikut terlibat dalam perayaan hari raya Natal itu haram. Nanti yang menjadi perbedaan pendapat adalah mengucapkan selamat. Ya, tapi saya pribadi lebih condong ke pendapat ulama atau para ulama yang mengharamkan itu. Kenapa? Mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Karena jelas-jelas kalau kita memahami maksud atau apa sebenarnya di balik hari raya Natal itu sebenarnya. Dan bagi umat Kristiani itu adalah hari di mana kemudian seorang manusia seorang dilahirkan seorang anak Tuhan. Jadi ini sesuatu yang jelas-jelas bertentangan ya dengan akidah kita. Karena jelas di dalam surah Al-Ikhlas itu di ayat ketiga Allah berfirman lam yalid wa lam yulad. Saya kira semua kita hafal itu. Anak TK pun hafal. Allah itu tidak beranak dan tidak pernah diperanakkan. Jadi ini konsep akidah di dalam agama kita, Islam. Sedangkan kalau kita ikut mengucapkan selamat, artinya kita secara tidak langsung kita mengatakan selamat atas lahirnya anak Tuhan. Sudah luar biasa ya. Tidak langsung. Ya. Jadi ini dalil bahwa sebagian ulama itu yang bahkan sebagian besar yang mengharamkan mengucapkan selamat hari raya Natal. Nah, sama halnya dalam perayaan tahun baru itu sangat identik dengan kembang api ya atau mercon, apakah istilahnya? Petasan. Jelas ini berbahaya kalau kita melihat itu faktanya. Banyak yang kemudian anak-anak itu lagi main kembang api atau petasan itu belum apa istilahnya, nak kena di tangannya. Iya. Jadi terpaksa meledak duluan. Puan ini bukan kayaknya petasan. Ini yang viral itu kayak sepertus sekarang. Oh, sekarang Dia pakai- yang pakai makin mengerikan lagi dari petasan. makin parah lagi ya. yang Ada pakai supertus terus dipakaikan Semprot. di Ya, semprot Yang pasti entah dia petasan, entah dia spiritus, ya
Supertus. Supertus. Apa? Supertus. 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 Entah dia petasan, entah dia supertus, entah dia Apa kembang namanya? api, apapun namanya. Di dalam agama kita itu Tidak boleh. ada kaidah la dororo wala diror. Ya. Jangan kamu membahayakan dirimu dan orang lain. Jelas ya, kalau kita main kembang api itu resikonya dua. Iya, Kalau bukan kita yang kena, ya orang lain. kena. Iya. Kalau bukan orang lain ya apanya? Rumahnya. Rumahnya. Banyak kasus kebakaran ya. Ada juga kasus di Kebakaran di Iya, rumahnya kebakaran. gara-gara kembang api. Itu lucu sih. Oh, lucu. Kita mau merayakan, kan dia misalnya dia mau merayakan tapi Ya, malah terjadi kita jadi kesedihan. menyedihkan. Jadi kesedihan. boleh itu bukan merayakan, menyedihkan. yang seharusnya Menyedihkan momentum orang lain. bahagia, yang seharusnya momentumnya bahagia, Iya. tapi menjadi musibah karena itu tadi. Nah, Kan makanya lucu kan. la dororo wala diror. Jangan kamu membahayakan dirimu dan juga orang lain. Itu Nah. saya kira jelas ya. Iya. Terima kasih. Seperti dikatakan tadi, dari Kang Nugrab, dalam perayaan Tahun Baru itu banyak menggunakan petasan-petasan. Nah, tadi juga dibahas tentang Natal dari Kang Iki. Ada sebagian seseorang itu bisa jika kalau kita memakai atribut-atribut Natal, semacam kayak yang tadi disampaikan, apa istilahnya, topi, Santarkas. ya, Santarkas. iya, Santaka, topi Santa Claus. Iya. Nah, bagaimana pandangan itu yang memakai atribut-atribut orang Nasrani itu? Apakah boleh di? Baik, terima kasih atas Ya. pertanyaan yang sangat-sangat menggairahkan lagi untuk Di luar menjawab. BMKG. Di luar prediksi ya. Di luar prediksi. Terkait tentang apa tadi pertanyaannya? Hukum. Hukumnya? Ya. Kalau memang dibilang hukum, bisa juga dijawab bagaimana hukumnya, atau menurut Kang Iki, bagaimana Islam. itu menurut dalam Islam, maksud saya, menurut pandangan Islam, bagaimana kita memakai atribut-atribut yang dimana itu di mana itu yang mempunyai atribut orang Nasrani. Baik, terima kasih. Oke, saya ambil saya kan belajar. Ini ada kitab saya pelajari mengatakan bahwa kalau misalnya itu kita bisa ambil dari orang kafir sekalian, bisa kita ambil, kecuali itu ada terbagi dua. Kan ada yang barang itu ilmu pengetahuan teknologi itu kita bisa ambil dari orang kafir. Hadar wal madani. Iya, hadaro dan madaniyah. Ya. Yang tidak boleh itu yang tadi yang hadaro, tapi itu kan mengandung bahwa ini memang khusus untuk perayaan Natal gitu. Itu kan kayak menggambarkan bahwa ini memang kayak kostum untuk Iya. Iya. Madaniyah yang mengandung hadoro. ya mana dia yang mengandung hadoro. Itu kan yang mengandung kayak dia kayak mengandung kayak bahwa ini memang Melambangkan kostumnya Natalnya. bahwa topi Ciri khasnya itu. Santa Claus itu pasti Boleh kita orang katakan Nasrani. nggak Abdul perayaan Natal kan nggak pakai Iya, itu. iya. Itu jadi itu di dalam kitab itu mengatakan itu tidak boleh. Jadi saya ambil dari itu, mungkin itu tidak boleh dipakai oleh umat Islam ataupun orang yang mengaku Islam misalnya. Iya, mengaku Islam. Jadi yang sependek pengetahuanku yang ku pelajari itu tidak boleh gitu. Berarti tidak boleh Haram, ya. dipakai topi-topi. Ya, jadi saya ikut di Yang bisa itu dipakai topiku. Boleh. Topiku boleh di. Selama tidak ada nilai Iya. hadorohnya di Iya. dalam. Selama tidak. selama tidak melambangkan bahwa ini Melambangkan. orang bukan orang Ya. punya ini. Ada juga itu pakaian yang melambangkan Salib. agama Tertentu. lain. Iya. Agama lain. Itu tidak boleh ya kan? Itu Iya. yang disebutkan tadi namanya hadaro ya. Hadaro. Ada Ramadan dia. Ya. Baik, itu tadi pembahasan kami Solusi. di dua narasumber. Nah, saya mau menyampaikan di dua narasumber ini bagaimana solusi masyarakat agar masyarakat itu Berat-berat. tidak mengulangi lagi melakukan perayaan ini lagi. Apakah itu melakukan perayaan hari Natal atau perayaan akhir tahun Masehi? Saya persilakan siapa yang duluan. Ya. Jadi Ya, Kang Nukar silakan. jadi sering saya sampaikan itu.
Bagaimana? dakwah yang paling efektif itu adalah dakwah yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Coba Maki, kira-kira siapa ustadz yang paling terkenal kalau menurut Pak kira-kira? Ustadz Felix. Ustadz Felix Xiao. Ada lagi? Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad. Coba Maki, Hidayat. taruhlah misalnya Ustadz Abdul Somad Abdul Somad. ceramah di tengah-tengah umat di masjid yang kapasitasnya sampai puluhan ribu bahkan ratusan ribu Nah, terus tentang haramnya ikut merayakan hari Natal. Kira-kira berapa orang yang sadar? mungkin Hitungan jari. di acara itu saja juga Iya. bisa jadi juga. Baik. Dan Kalau tidak sadar, semua iya. pasti. Iya, baik, kalau Tidak sadar semua. 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 Hanya hitungan jari. Bisa kita hitung. Nah, maka itu tadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang solusi untuk menyelesaikan ataupun kita menekan umat Islam untuk tidak ikut terlibat dalam perayaannya orang kafir itu, disinilah pentingnya atau urgensinya negara itu hadir. Kenapa? Karena dakwah yang dilakukan oleh negara itu begitu efektif. Ketika negara atau pemerintah itu sudah turun tangan, suka tidak suka, masyarakat Tidak mau. mau tidak mau akan mengikut. Kenapa? Karena ada konsekuensi yang berat yang akan dia tanggung ketika dia tidak mengikut aturan negara atau pemerintah. Tapi kalau kita yang ceramah, berbusa-busa kita, berapi-api kita di mimbar, apakah kita punya kuasa untuk menghukum seseorang ketika dia tidak mengikuti apa yang kita sampaikan? Tidak ada kuasa kita. Kita hanya kemudian bisa berupaya menyampaikan bahwa itu haram, ini Kita boleh. berkuah. Kita berapi-api menyampaikan bahwa ikut terlibat dalam perayaan hari Natal ataupun tahun baru itu haram. Tapi kita tidak punya kuasa untuk menghukum orang yang tidak mengikuti apa yang kita sampaikan. Tapi bukan- beda negara. Ya. Ketika negara yang kemudian hadir dengan kuasanya, penguasa yang hadir dengan kekuasaannya, dengan tanda tangannya, dengan seluruh fasilitas yang dia miliki untuk kemudian menghentikan kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka yakin dan pasti angka yang tadinya angka orang Islam yang terlibat dalam perayaan hari Natal itu begitu tinggi, tapi ketika hadir negara untuk menangani itu, turun tangan, yakin dan percaya pasti akan turun. Begitu. Jadi disinilah pentingnya negara, karena negara itu Sangat efektif. iya betul, sangat efektif ketika kemudian mencegah yang namanya kemungkaran atau kemaksiatan. Makanya Islam itu memang akan betul-betul terasa kerahmatannya, kebaikannya ketika Islam itu hadir di tengah-tengah atau hadir dengan kekuasaan. Karena dengan kekuasaan itu seluruh ajaran Islam yang sempurna, yang rahmatan lil alamin, yang maksudnya itu apa? Yang ketika diterapkan akan mendatangkan kebaikan dan mencegah dari kerusakan. Ya. Nah, maka disitulah urgensinya negara. Ketika negara hadir dan menerapkan Islam, maka yang disebut rahmatan lil alamin akan betul-betul dirasakan. Bukan hanya orang Islam, tapi bahkan seluruh alam semesta. Berarti bukan berarti kita tidak boleh berkoar, tidak boleh mendakwakan orang, bukan Itu menjadi kewajiban ya, kita sebagai itu individu. salah satu kewajiban Kewajiban kita sebagai tapi yang individu. harusnya Betul-betul hadir betul-betul hadir adalah negara. karena negara sangat-sangat efektif untuk mencegah yang namanya kemaksiatan atau kemungkaran. Sama sepertinya kalau negara membuat hukum, kalau kita berkendara harus pakai helm. Betul. Jadi kita lihat masyarakat Suka tidak suka, kita suka tidak akan suka. Itu contoh Pakai kecil. helm. Contoh Itu kecilnya. contoh kecil itu. Negara kalau negara Menerapkan. menerapkan aturan Islam kayak menyuruh orang sholat atau Betul. mengharapkan perayaan tahun baru, Iya. paling pasti Hanya mau tidak mau hitungan jari. bukan semua bahkan Iya. Selesai. selesai Betul. karena Pun kalau ada yang melanggar itu pun hanya Beberapa orang. segelintir orang. ya Oknum. yang melanggar itu hanya Hitungan jari. hitungan jari. Artinya Apa? kemaksiatan yang begitu tinggi akan betul-betul menurun. betul. Nanti Jadi itu gagalnya solusi begini, Iya, gagalnya. betul. solusinya ya, solusi jauhnya, Iya, solusi tuntas. solusi tuntasnya Problematik. adalah negara harus turun tangan. Iya. Kalau dari Kang Iki mungkin ada yang mau disampaikan tentang solusi-solusi atau tambahan dari Kang Nugrah? Oke, ya, terima kasih. Mungkin semua solusi sudah dibicarakan Ya, oleh karena tuntas. narasumber yang Solusi tuntas. pertama kan solusi tuntasnya nih. Mungkin sedikit Atau tambahan. mungkin kan? bisa juga dilanjutkan closing statementnya. Iya, siap. Oke.
Ya, memang Islam itu sangat paripurna. Maksudnya solusi semua itu ada di Islam. Mulai dari bangun tidur sampai Bangun negara. Bangun negara. Betul. Betul. Jadi kalau misalkan kita punya problem, ya ke Islam lah, pasti semua ada solusinya gitu. Kalau misalkan tidak ada, berarti belum perlu cari itu. Maksudnya belum pi belajar lagi, belum pi cari tahu lagi lebih dalam gitu. Karena semua masalah itu ada di Islam solusinya gitu. Jadi memang itu Jadi negara. kalau tidak natemukan solusinya karena dia tidak mau mencari tahu. Ya. Jadi dia maksa banget sih kalau misalkan punya masalah tapi tidak solusinya, itu kayak apa? Ini saya ada masalahku banyak malahan gitu. Tapi ya, Jangan. ya, jangan itu terlalu. Ya. Jadi negara memang punya peran yang sangat penting untuk mengatur masyarakat yang ada di situ gitu. Jadi kalau misalkan negara menerapkan misalkan larangan untuk jangan zina, kan di Islam kan dilarang juga, itu kan aturan Islam. Kalau dipakai ke negara Indonesia misalnya langsung gitu, pasti otomatis masyarakat itu kayak ini Zina itu akan turun. iya, zina itu pelaku zina itu akan turun. apalagi Bukan hukumannya langsung zina. hilang zinanya, cuma Tidak. Kita perlahan-perlahan. tidak bisa mengatakan akan Zina itu tidak hilang, pasti menurun. tapi pelakunya itu akan Pasti akan menurun. iya, akan menurun. Bahkan bisa ditunjuk kayak tadi tuh. Iya. Jadi Islam itu paripurna banget. Jadi kalau misalkan kita mau, maksudnya masih mau untuk menghindari misalkan anak remaja-remaja untuk tidak berzina, ya ke Islam sih. Maksudnya apalagi kan di Indonesia ini bahkan dia memfasilitasi untuk melakukan perzinahan begitu kayak Lokalisasi. Hah? Lokalisasi. Betul. Lokalisasi. Kayak contohnya kita sudah tahu kayak di Tidak apa-apa, di luar pembahasan lanjut saja. ini kan tersambung gitu kan Connect. Jadi tahun baru kayak hura-hura gitu. Iya, Berinteraksi baru gitu itu pasti iya. merajalela tingkat Perzinahan. perzinahan. Iya. Merajalela kayak Betul. ada kata-kata saya dengar itu di status perempuan jangkit terimai cowok di akhir tahun karena Iya. mau nak pakai kendo-kendo istilahnya kalau bahasa Bugisnya begitu. Jadi Ya, zina memang pasti. tujuannya akhir tahun itu mau pacar Heaven, hanya untuk sebatas heaven saja. Senang-senang. zina yang besar, maksudnya Iya. melakukan hubungan intim. Iya, tanda kutip. Apa kata? Jadi bagaimana kita mau menerapkan Islam tapi negara atas sendiri saja itu memfasilitasi untuk kita berbuat maksiat begitu. Jadi saya ajak ke semua yang penonton di rumah, remaja yang Negara memang nak kasih larangan, tapi sekaligus memfasilitasi. Kontraproduktif. Kontraproduktif istilahnya ya. Iya. Gimana itu? ini kan. Seperti Kan. misalnya ada Maksudnya program yang hak yang batil. Iya. Program jaga anak tak. Iya, kayak di dalam lingkungan Jaga rumah anak, tangga, tak? iya, rumah. Bersamaan juga Pengangkat berarti dengan anu. Pengangkat sama kasara. Iya. Nya di kana jaga anak tak. Jaga anak tak. Iya, tapi di saat yang bersama Ada fasilitas kemaksiatan itu dibuka bebas. Iya. Kontraproduktif. malahan di pusat kayak kota. rancu ya, Iya. rancu. Kayak dalam rumah juga ada seorang bapak yang melarang anaknya jangan minum minuman keras, tapi dia kasih pajang di depannya. Maksudnya Kasih lihat lagi dia minum. kasih lihat. Ya. Contoh. Otomatis kan anak itu pasti penasaran. "Ih, Betul. apa nih minum keras? Coba-coba sedikit dulu deh. Tuan, iya, ya harusnya jangan kasih lihat, jangan kasih. Kalau tidak mau anaknya minum keras, Betul. ya kan begitu. Contoh kecil. Sama dengan negara, dia melarang kita jangan. Memang negara juga melarang kita berpacaran. Ada juga sebagian, cuman dia memfasilitasi perzinahan itu kayak buka-buka yang Ya, di lokalisasi. jalan-jalan lokalisasi. Di satu tempat dilarang, tapi disediakan Iya. tempat lain untuk di sini kau lakukan. Istilahnya kalau misalkan Jangan kau di sini, iya. tapi di sini kau. Kaman jauh. Kayak sama sih kan gitu. Negara kami tuh Iya. lucu. Jadi begitu teman-teman. Kalau misalkan menurut saya itu memang solusi tuntas itu yang betul Islam punya. Jadi negara Indonesia mau ambil Islam atau tidak? Iya. Jadi Iya. intinya itu dia mau tetap begini terus bermaksiat maksudnya berdosa atau ingin kembali ke Islam dengan yang solusi yang sangat sudah apa istilahnya rangkum nih, sistematis dan konsep nih semua. Jadi kita itu kembali ke Islam. Jadi solusi tuntasnya itu Islam.
Ya, tapi Islam perlu negara untuk menerapkan itu. Baik. Jadi sepakat ya, kita punya pilihan, tapi Allah punya aturan. Betul, sepakat. Cocok. Iya. Sepakat ya. Kalau kita bebas memilih, Artinya seluruh kebebasan kita itu kita kembalikan Harus. kepada aturan Allah. Ketika kebebasan yang kita pilih itu bertentangan dengan aturan Allah, maka wajib bagi kita mengutamakan aturan Allah, kemudian meninggalkan apa yang kita inginkan. Sudah. Cocok. Mantap. Ya baik, itulah tadi dari pembahasan dua narasumber yang luar biasa. Terima kasih dari Kang Ikpi dengan Kang Nugra telah menyempatkan waktu malam hari ini dengan mengadakan podcast yang diselenggarakan oleh Akatsuki Hijrah. Semoga diberikan kesehatan selalu, amin, dan semoga diberkahi ilmunya. Sampai jumpa di lain waktu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Last.